yang akan dilantunkan oleh Mukarram Al-Ustaz Dede Firdaus Fa'alaihi falyatafaddal mashkurun. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Mukarram Al-Ustaz Dede Firdaus, lalu masuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Masjid Baitul Mukminin yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Nugroho. Pada Bapak Ade Nugroho, mohon kesediaannya untuk melakukan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Timur Bapak Dr. Munjirin Esos MSI telah hadir. Yang terhormat Bapak Camat Duresawit, Bapak Klik Sutanto APMA, Bapak Lurah Malakasari PLT, Bapak Rasikin SIP MSI. Yang terhormat, yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada bapak-bapak dan ibu-ibu di acara yang terhormat ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti kita menjadi pengikutnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Dan terima kasih dan mewakili seluruh warga RW 06 kepada Pak Walila. Lingkungan kita baru saja di aspal kurang lebih 3 minggu yang lalu. Sekarang sudah jalannya sudah mulus, tinggal kita menjaga kebersihannya saja, Pak. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada Pak Wali dan seluruh jajaran juga dinas, bina marga dan satpol untuk Pemda DKI Jakarta. Akhir kata, menutup pembukaan ini saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua RW 06 Bapak Adi Nugroho, performance yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Oleh Tafadhol Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sampaikan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wasyukurillah. Segala puji bagi Allah SWT. Dan pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka kajian kasuri kita yang kita laksanakan tiap minggu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua jamaah Forkomas, baik yang jamaah tamu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kegiatan kita selalu berjalan setiap minggu dengan baik. Sebagai dari Forkomas, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Wali Kota yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ustadz kami yang akan hadir, yang akan menyampaikan kajian kita adalah Dr. Saifullah ya, yang mudah-mudahan kajian kita akan bermanfaat pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Munjirin ya, yang telah hadir pada hari ini. Ini hari yang khusus buat kita di Forkomas ya, beserta Pak Camat, Pak Keli, kemudian Pak Lurah Rasikin ya, atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas kehadiran pada kajian kasuli Forkomas pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih selama ini bersama pada Pak RW, RT, LMK, FKDM yang mewakili pemerintah yang selama ini mendukung kegiatan kita ini. Kemudian DMI Kecamatan dan DMI Kelurahan yang di KM Pak Rofik, Pak Pembina Masjid Baitul Mukminin, Bahrul Akbar, Bapak terima kasih.
Pak Toto yang selama ini selalu membina, membuat diferensiasi Baitul Mukminin. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini forum komunikasi hasil Makassari terdiri dari 28 masjid dan musola. Kami mempunyai organisasi yang kami membuat yayasan begitu ya. Dan ini telah terlaksana inisiator oleh Ustaz Bahtiar Nasir. Alhamdulillah sampai hari ini setiap Sabtu setahun itu sekitar 40 sampai 44 kali kita ngadain kehadiran jamaah atas support dan concern kita bersilaturahim dan mencari ilmu itu sekitar Mayar Al-Quran Ramadan. Komas kita terlaksana apa dan memang Masjid Baitul ini memang punya organisasi diutamakan pertama kali dilaksanakan di sini, kemudian di PTN Muhammadiyah, kemudian Masjid Al-Mufisin, terakhir Al-Munawan. Karena ada keterbatasan masjid, ruangan kira kata Quran itu sekitar 1000 sampai 2000 jemaah. Kita memotivasi para warga Makassari membaca Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan mendapat warkah manfaat di lingkungan kami. Amin. Kita ya kita doakan memimpin kita agar yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kajian ada UMKM yang menyediakan minuman yang manis. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan para ulama dan umaroh yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Forkomas kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Kami mohon kesediaannya Bapak Purnama dan Bapak Wali Kota untuk menerima pemberian jaket Forkomas. Mohon izin hati-hati kamera belakang. Mohon izin, Jangan ngambil wilayah orang kamera. jangan tidak harganya tapi maknanya. Lebih ganteng apa enggak, Bu? Terima kasih Pak Wali. Dan dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Haji Mujirin SOS MSI, pada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hadir di sini para alim ulama, para kiai Forkomas. Yang saya hormati Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya serta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin Al Ustaz Bapak Muhammad Rafiq, dan yang saya hormati penceramah kita pada pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Sabtullah. Yang saya hormati orang tua saya, guru saya, mentor saya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Bahrullah. Alhamdulillah beliau asli memperoleh gelar doktor, salah satu pengujinya adalah beliau. Makanya WA terus suruh hadir di sini. Mau melihat muridnya, mahasiswanya ngomong di sini gitu. Kemudian tokoh masyarakat yang lain diantaranya Bapak Haji Muhammad Soleh, kemudian hadir bersama saya Pak Camat Duren Sabir, kemudian
PLH-nya rajin nggak Bapak Ibu sekalian? Benar nih. Kalau kan sebenarnya megangnya dua, beratan sana apa beratan sini. Saya udah sampein Pak Rasikin, walaupun PLH jangan berat sebelah, harus sama semuanya yang diurusin adalah warga kita. Kemudian yang saya hormati ada Pak RW 06, Pak Ade Nugroho, serta seluruh jajarannya juga, pengurus dan anggota Muslimah Forkomas, yang alhamdulillah ibu-ibunya semuanya banyak sekali hadir saya lihat. Dan yang saya hormati sekalian, seluruh hadirin sekalian yang saya hormati jamaah yang tergabung dalam Forkomas Kelurahan Malakasari. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir untuk menghadiri, untuk memenuhi daripada undangan Forkomas. Dan alhamdulillah juga saya sudah mendengar bahwa jauh-jauh hari ada yang cerita namanya Forkomas itu merupakan gabungan daripada jamaah di 28 masjid dan mushola kelurahan Malakasari ini. Saya tentunya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian bisa gabung dan bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Memang kegiatan seperti ini sebenarnya yang saya nanti-nantikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Forkomas. Saya dibagi jaket ya. Kalau sudah diberikan begini, minimal sering hadir di Forkomas. Tanggung jawab ya, masa dipakai sekali doang di sini gitu. Jadi harus sering-sering dipakai. Mudah-mudahan saya akan waktu-waktu ke depan bisa hadir kembali bersama Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah kota Bersakti Jakarta Timur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada jamaah Forkomas yang telah terus memelihara syiar Islam, yang telah terus hadir dalam pengajian-pengajian Forkomas setiap Sabtu pagi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sekarang zaman sudah semakin modern, semakin global dan semakin maju. Kalau kita tidak diimbangi dengan masalah rohani, masalah isi batin kita, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau badan kita nutrisinya itu kan kita boleh makan kayak di depan ini nih. Makannya apa? Makannya ya sering hadir ke taklim. Kalau sering hadir ke taklim, saya yakin minimal kita silaturahminya dapat ikut di hati kita. Namanya manusia Bapak Ibu sekalian, kita kadang lupa. Kita sudah diajarin, sudah paham, tapi kayak namanya manusia kadang kita lupa. Nah kalau sering-sering hadir dalam majelis taklim, itu pasti kita akan diingatkan kembali isi batin kita, rohani kita. Kalau pada esensinya kita dalam pergaulan sehari-hari Bapak Ibu sekalian adalah rohani kita, agar kita bisa antar tetangga, antar anggota rumah itu sendiri maupun masyarakat sekitar ini bisa nyambung semuanya. Keakraban seluruh masyarakat sekelurahan bisa terbina dengan baik, dan kemasyarakatan juga bisa terjalin dengan baik. Cuma saya lihat nih Prof, dari tadi saya amatin gitu, yang jadi jamaah Forkomas semuanya muda-muda semuanya, nggak ada yang tua. Mudah-mudahan nanti makin hari makin sana bisa ngajak juga anak-anak kita yang mungkin masih usianya kebalik tadi ya, yang masih muda-muda. Apapun di wilayah kita pasti nggak mau kampung kita ada permasalahan yang sangat krusial, pasti kita ingin menyelesaikan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, permasalahan apapun insya Allah akan gampang diselesaikan bersama-sama. Setelah kita dengarkan
sambutan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Muhyiddin SMSI. Terima kasih atas sambutannya. Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Saifullah Asbiullah MPD dengan tema ceramah pentingnya mensyukuri kemerdekaan. Fa'alaihi falyatafadhal mashkurun. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin asyiril aqibil amin wa ala alihi wa sahabatihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Dr. Haji Muhyiddin MSI, sesepuh kita Profesor Dr. Bahrullah Akbar yang ternyata tadi ngobrol-ngobrol dengan beliau ya, saya bersahabat baik dengan termasuk guru ngaji beliau ya, Ki Haji Muhammad Saman. Dulu saya sering ke rumah guru beliau ketika sama-sama masih mengaji dengan Mu'allim Syafi'i Hadami ya. Begitu juga Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin, Ketua Forkomas, kemudian para pejabat lainnya, segenap asatidzah, ibu bapak sekalian. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap keseluruhannya. Jamaah sekalian, hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus 2025. Besok kita berada di tanggal 17 Agustus ya, yang artinya apa? Kita kita akan mengadakan HUT RI yang ke-80 tahun. Ini bapak-bapak yang umurnya 80 ada nggak nih? Ketua Performas sudah 68, nah, masih kalau kata Pak Wali Kota Jigo. Saya tadi pas itu Pak Wali Kota disematkan jaket Performas, tadi dalam hati saya alhamdulillah. Saya tadi mau ambil jas yang hitam, tapi saya ambil ke operator ternyata ada kemiripan ini ya dengan yang dipakai, walaupun saya gak dikasih dia. Pak Wali Kota doang yang dapat ya, narasumbernya gak dapat. Dia bukannya nabi ini, bukan ini jangan dipikirin kenapa. Saya mohon maaf ada perwakilan dari UI dan DWI ya.
sekalian, wabil khusus Pak Wali dan Prof. Hari ini sekali lagi kita dalam suasana berbahagia. Pertama, bisa sholat subuh berjamaah. Yang kedua, bisa ikut kajian yang biasa diadakan oleh Forkomas, saudara. Saya ingat dulu waktu saya masih ngaji sama guru saya, ya, beliau menyampaikan ucapan daripada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Kata beliau, asbahtu lillahi dhaifan wallahu lidhaifi yughni, ahsantu billahi dhanni ayyakshifa su'a anni, ya alimas sirri minni la tahtiki sitra anni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asbahtu lillahi dhaifan. Ya, di pagi hari ini aku sudah menjadi tamunya Allah. Ya. Ini kita, saudara sekalian, diibaratkan kayak tamunya Allah. Kenapa? Kalau seseorang yang beribadah kepada Allah, dia seolah-olah sedang munajat kepada Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Makanya pagi ini kita menjadi tamu Allah. Wallahu lidhaifi yughni. Allah itu akan membuat cukup hambanya yang menjadi tamunya. Kalau sekarang Pak Wali datang menjadi tamu Baitul Mukminin, tamu Allah juga. Kalau sekarang beliau jadi wali kota, mudah-mudahan sebentar lagi naik jadi sekda. Amin. Ya Rabbal belum mau pensiun. Oh, masih panjang, ya, masih panjang. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan jadi sekda. Ya. Kenapa? Karena kita banyak sudah kehilangan gubernur, sekda yang begitu dekat dengan masyarakatnya. Dulu Pak Fauzi Bowo, ya, saya sering hadir, ya. Kata Pak Fauzi, saya ini kayak kiai. Maulid saya diundang sambutan, ya. Kemudian subuh gabungan saya diundang sambutan. Bedanya, ya, kalau kiai pulang dapat apa? Kata Pak Fauzi Boni. Sedangkan saya gubernur kalau pulang ngasih apa? Maaf ini tahu ada. Ini omongan Pak Fauzi Bowo, tapi rupa-rupanya jadi Pak Wali Kota ini sebelum saya sampaikan udah disiapkan itu. Saya sebenarnya sering hadir di ruangan Pak Wali karena kemarin saya termasuk BWI Jakarta Timur, ya, gitu. Jadi saya sering sama Pak Wali ketemu, tapi mungkin Pak Walinya nggak kenal dengan saya. Saya biasanya kalau hadir sama tempat beliau pakai batik, gitu ya. Kalau ini pakai kopiah juga dan batik, sering pakai jas yang mirip Forkomas. Jangan dipikirin Pak. Ya, ini mohon maaf ini. Ya. Jangan kasih kode. Saya malu saya. Ukurannya apa sih Pak? Ukurannya apa? Baik. Jadi kata Sayyidi Ahmad Ar-Rifai,
Makanya kita saudara, bagi yang suka membaca Ratibul Haddad, itu ada kalimat yang kita baca, ya alima sirri minna la tahtiki sitro anna. Itu ada di sisi ya. Jadi saudara sekalian, ini sengaja saya sampaikan sebelum saya masuk kepada intinya, karena semangat sholat subuh itu luar biasa. Saya lihat Baitul Mukminin jamaahnya sampai keluar-luar, saudara sekalian, luar biasa ini ya. Jadi bagian ini, apalagi kalau kita membaca sebuah hadis ya, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurunallaha hatta tatlu'a syamsu ya, kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk berzikir kepada Allah. Zikir bisa jadi membaca tasbih, memuji dan sebagainya, termasuk juga kajian-kajian semacam ini saudara, sampai matahari terbit, lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka yang bersangkutan bagaikan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Itu hadis Nabi saudara ya. Jadi jangan ditanya ini hadisnya sahih apa enggak. Kan sekarang orang pada nanya itu loh ya, ini hadisnya sahih apa enggak, ini hadisnya ini apa enggak. Dulu saya waktu belajar Baiquniyah sama guru saya Mahdi Syafi'i Hadami, beliau menyampaikan apa sih definisi hadis sahih. Di dalam Baiquniyah mustalah hadis awal as-sahihu wa huwa mattasat isnaduhu wa lam yusadda awal yarwihi dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanu ma'rufun turuqan wa qadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Itu hadis sahih, hadis hasan, nggak usah dibahas di sini karena saya suka nonton YouTube perdebatan antara kunut dengan tidak kunut, lagu lama masih keluar lagi saudara sekalian. Itu membuat orang jadi terpecah-pecah. Apalagi sekarang banyak ormas yang terpecah-pecah saudara sekalian ya. Baik saudara sekalian, kenapa kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan? Karena kita ngaji aman, sholat aman. Coba kita lihat saudara kita di negara lain belahan sana, ada yang lagi sholat tiba-tiba diserang saudara, ada yang lagi pengajian tiba-tiba dibom dan sebagainya. Kita ini enak sekali, kita aman saudara ya, makanya mesti disyukuri. Saya ketika parkir di sini Baitul Mukminin, masya Allah, mewah betul masjidnya, halamannya luas, belakangnya juga ada lembaga. Ya, saya berpikir ini kalau lapangannya dijadiin parkir mobil yang ada di gang-gang, kayaknya kalau 1 bulan 500.000 bener kan? Daripada parkir di jalan menyusahkan orang lain, bikin aja. Saya ngaji setiap Sabtu subuh itu di Masjid Komplek PLN Klender. Itu setiap hari Sabtu subuh. Karena saya janji Mosa Al-Mukminin, Baitul Mukminin, jadi anak saya yang dari Yaman saya minta ganti saya kemari. Karena di sini banyak teman-teman, orang tua kita, prof dan sebagainya, juga banyak guru-guru kita ada di sini. Makanya saya silaturahim kembali. Nah di situ masjidnya, saya cerita sedikit.
itu dibuat parkir mobil cukup banyak, sehingga ketika bikin apa nggak perlu nanggok. Jangan marah nih, nanggok ya. Nggak perlu pakai proposal. Kalau orang mau kasih, alhamdulillah. Enggak juga apa-apa. Kenapa? Karena dari parkiran mobil itu sudah luar biasa, saudara. Tapi jalannya susah ya, Pak Ketua ya. Bisa mobil masuk. Baik saudara sekalian. Jadi dengan mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan ini, kita isi bersama dengan pembangunan mental dan spiritual, sehingga nanti seimbang. Kalau pembangunan rohaninya tidak berjalan dengan baik, apalagi banyak pihak yang ingin menguasai hasil bumi yang ada di republik ini, banyak pihak luar yang pengen dan sebagainya. Kalau kita tidak seimbang antara mental, spiritual dan sebagainya, maka kita akan ketinggalan. Saya cerita sedikit saudara sekalian. Dulu lagi saya jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, saudara, di Romangun. Itu ada profesor saya bilang gini, beliau yang akhirnya menjadi promotor saya. Kata profesor saya, ya, sekarang sudah almarhum, otak kalau tidak digunakan, otak itu akan mengecil, saudara. Ini ada Prof guru besar kita ini. Ini apakah omongan beliau itu serius atau bercanda? Saya juga nggak tahu waktu itu. Kata dia, otak kalau tidak digunakan akan mengecil, tapi ketika digunakan akan semakin besar. Ketika otak tidak digunakan mengecil, maka dari kepala dia akan turun, saudara. Terus turun, pindah kemari. Pindahnya kemana? Makanya orang tua kita dulu suka ngomong begitu, saudara sekalian, ya. Iya kan? Nah, makanya saudara sekalian, ini mohon maaf Pak Wali Kota, ketika kita dapat amanah menjadi pejabat, kita juga harus berpikir bagaimana kesejahteraan rakyat. Itu dari pikirin Pak Wali Kota, ya. Kalau yang lain belum itu. PBB naik, saudara. Ya, imbasnya kemarin Pak Sademo itu di demo, saudara sekalian. Padahal naiknya cuma 250%. Ternyata di Semarang naik lagi. Kemudian di Cirebon berapa? 1000. Makanya Pak Kadek
menyeleweng dari itu semua. Padahal jelas kita punya aturan, ada konstitusi yang mengatur bagaimana kita membuat demokrasi, keadilan, ya, bertata negara dan sebagainya, semuanya kan tercakup dalam hal itu, saudara. Kadang-kala terjadi penyelewengan karena demi kepentingan pribadi, golongan, keluarga, akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dampaknya menyangkut orang banyak. Percayalah firman Allah, apa yang kita lakukan sekecil apapun kebaikan itu akan diperlihatkan dan akan dibalas. Percayalah, keburukan yang kita lakukan sebesar apapun, sekecil apapun akan dibalas dan diperlihatkan. Hari ini Pak Wali Kota berbuat baik, alhamdulillah, menyampaikan agar setiap rumah punya alat pemadam kebakaran. Itu bagus sekali. Program-program pemerintah nanti akhirnya juga dikasih juga itu bagus tua, jangan khawatir ya. Kalau ada ya, kalau kagak ada beli sendiri. Saya kemarin habis khutbah di Masjid Jami'ah Makmur Klender, saya selesai itu ditemui oleh pengurus masjid. Dari mana ini nggak kelihatan? Saya dari wali kota katanya, dapat bendera merah putih. Benar ya Pak Wali? Lalu saya dikasih, ini buat Kiai Saifullah bendera merah putih. Saya pasang di rumah saya, saudara. Karena ada orang yang dikasih bendera merah putih disimpan, buat diikat di badannya ketika masak, saudara, ke zaman dulu. Karena belum ada celemek. Tapi saking cintanya sama merah putih, nah dia pakai di badan. Kalau sekarang kan benderanya diganti warna hitam. Awas jangan. Itu merah putih direbut dengan jiwa, raga, darah, air mata dan sebagainya. Ini masih ada saksi sejarah kayak hidup nih? Nggak ada ya? Ya karena minimal sekarang kita 80 tahun. Seandainya dia berjuang umur 15 tahun, berarti sekarang 95, saudara ya. Jadi begitulah saudara sekalian ya. Mari kita syukuri dengan kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, yang namanya kematian itu al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak, saudara sekalian. Makanya dulu guru saya bilang begini, dia bercerita, saudara, ada orang yang mengejar burung. Ngejar burung itu matanya ke atas saja, ya, matanya ke atas saja. Dia kagak lihat itu di depannya ada sumur, saudara. Dulu di Betawi zaman dulu itu sumurnya semuanya boleh sumur galian. Kadang-kadang ada yang ditutup, kadang-kadang ada yang tidak ditutup, sehingga orang itu masuk ke dalam lubang sumur, saudara. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dia minta tolong, ada orang yang pada nolongin, saudara, naik dia ke atas. Ketika dia naik ke atas, lalu dikasih sejenis anduk, dilap badannya, kemudian sama masyarakat dikasih teh manis, saudara. Ya, teh manis, dikasih makanan biar badannya hangat gitu. Lalu setelah dia agak seger, ditanya, apa yang terjadi?
terjadi. Ternyata saudara, dia cerita, saya mengejar burung karena jalannya pelan, ya terbangnya pelan. Saya ikutin, saya lihat terus, nggak tahunya di depan saya ada sumur. Dia praktek itu, bodohnya itu orang, dia masuk lagi ke dalam sumur, nyebur lagi. Ketika nyebur nggak kedengeran suaranya, orang-orang pada kaget. Pas gitu ditolong sama warga, ternyata meninggal saudara. Ya, kata guru saya, itu teh manis adalah rezeki terakhir buat dia. Kalau seandainya ya Allah memberikan rezeki seumur hidup dia, minumnya 1000 teh manis itu 1000 gelas, mungkin yang dia udah minum baru 999. Tadi ketika dia ditolong minum teh manis yang terakhir, yang ke-1000, ketika masuk lagi udah selesai karena rezekinya udah habis. Ini ada teh manis kan? Enggak, jangan dipikirin. Buat hati jangan dipikirin, tenang aja ya. Jangan. Ini lagi bercanda, saya lagi cerita teh manis ya. Itu. Jadi begitu. Itulah namanya kematian. Ya, kita sering mendengar hak ucapan. Kata MC ketika sholat jenazah, kafa bil mauti wa'idhon. Padahal ada lanjutannya itu. Wa kafa minad dahri mufarriqa. Al-yawma fidur wa ghadan fil kubur. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Cukup pula ya, masa itulah yang akan memisahkan kita. Hari ini kita masih ada di rumah, hari ini kita masih ada di Masjid Baitul Mukminin. Tidak menutup kemungkinan besok kita sudah berada di dalam kubur. Ibu kenal Mpok Alfa? Ya benar ya Ustaz ya. Kalau Pak Ketua kenal Mpok Alfa enggak? Enggak kenal ya. Padahal umurnya masih tigo ini sudah. Pak Alfa kemana Bu? Sudah meninggal tahun dari ibu. Ibu memang luar biasa. Jadi kalau emang rezeki kita enggak kemana, tapi kalau bukan rezeki kita akan hilang. Itulah Allah. Jadi saat ini kita masih di Masjid Baitul Mukminin. Barangkali kita tak tahu besok sudah di kuburan. Ya, kenapa? Saat ini kita lagi senderan. Kadang-kadang malaikat Israel itu demen kalau ngaji itu cari orang yang duduknya senderan. Enggak ada senderan ya, paling enggak ya? Ya. Alhamdulillah. Dulu segar. Kalau ngaji pagi dulu begini, karena belum pada sarapan ini. Saya yakin Pak Wali juga belum sarapan ini ya. Belum Pak Wali ya. Jadi begitu saudara-saudara ya. Kemarin kan viral ada seseorang yang istrinya meninggal dunia, lalu pengen diselesaikan itu zuhur, kata suaminya jangan, nanti sholat jenazahnya itu asar. Ternyata suaminya menyusul, disolati bareng-bareng itu ya. Ya Allah, umur itu ya. Saya punya jamaah Bu, saya cerita dikit, Bapak saya cerita. Malam Selasa ngaji, kebetulan pengajian di situ saya. Kelar ngaji, saya pindah lagi pada isanya ke tempat yang satu.
itu ada imam masjid di situ beserta jamaah, ada acara ya acara lah gitu ya, diundang. Itu imam masjid itu karena dia yang mimpin yasin, dia yang doa juga, dia yang tahlil juga, jadi beseknya 3. Mohon maaf itu saya tahu. Jadi beseknya 3, orang-orang 1, dia 3. Kemudian karena rumahnya berdekatan dengan anak-anaknya, lalu cucunya dipanggil, sini. Kalau kata Pak Wali Kota, engkong ya. Cucu saya juga manggilnya engkong. Saya bilang manggilnya engkong aja, kita orang pendek masih enak dipanggil engkong. Jangan pakai grandpa, jangan engkong aja. Ya, jadi apa namanya, cucunya dipanggil, lalu dia makan tuh, karena beseknya 3, di atasnya kan ada kardus makanan. Lalu ya Pak, makanlah cucunya bareng-bareng sama kakeknya. Kata kakeknya, engkong ini aja, lemper. Dia makan lemper itu. Pas gitu makan lemper, pas separuh makan langsung tok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ada lemper ya? Maafin sama tukang lemper, jangan marah. Jadi begitu. Nah, bagian ini harus kita sadari. Kata Imamul Muhaddis Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, anfasul insan khutahu ila ajali. Desak nafas seseorang itu pada hakikatnya adalah langkah menuju kematiannya. Ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak melaksanakan ibadah dengan baik, maka kita harus ingat bahwa kita berpacu dengan ajal. Kenapa? Sekali lagi, anfasul insan khutahu ila ajali. Desak nafas seseorang itu pada hakikatnya adalah langkah menuju kematiannya. Bapak Ibu dikasih jatah usia misalnya katalah 70 tahun. Kalau hari ini sudah 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, hati-hati. Makanya bersyukurnya dengan cara apa? Ibadah yang baik, ya, ibadah yang baik. Itu bentuk tanda syukur hamba kepada Allah. Tanda terima kasih kita dengan para pejuang kita isi pembangunan negara ini dengan baik dan benar sesuai arahan-arahan yang ada. Jangan kita lakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Kalau sudah seperti itu, ingat, inna adabi lasyadid. Ya, saudara sekalian, saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Nabi kita bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kalian dalam beberapa hal. Oleh karenanya, jangan kalian abaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah sudah membuat batasan-batasan, jangan kalian
langgar itu batasan. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah sudah membuat perkara yang haram, maka jangan kalian terjang. Ya, hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Ngomong-ngomong kita bikin berapa ini ya? 10. Ya Allah. Dan saya istri saya dari semalam belum saya colek gitu saudara. Karena pergi mulu ke sana kemari belum saya colek-colek gitu ya. Ya. Jam berapa Pak? 7 kurang 1. Berarti kita gini 2 menit lagi. Jadi kesimpulannya, nggak usah panjang-panjang ya. Saya kalau bicara duduk kadang-kadang 2 jam. Tapi saya kasihan dengan jamaah semua belum pada sarapan, ya. Bukannya Bapak Ibu saya, gitu ya. Jangan dipikirin teh manis ya. Jadi kesimpulannya ya, pertama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah itu sesuatu yang sangat besar sekali nilainya. Dulu ada raja ya, raja zalim tapi adil, sedikit ya, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau dia menangkap ya orang-orang yang bertindak membahayakan kekuasaannya, dia tanya dulu, tadi sholat subuh berjamaah enggak? Kalau ada yang enggak berjamaah dihukum. Kalau ada yang bilang iya saya berjamaah, di mana? Di Masjid Jami Baitul Mukminin. Amar raja itu dibebasin. Kemudian kalau dia tangkap orang malam-malam gitu ya, ditanya tadi sholat isya berjamaah apa enggak? Lalu kalau ada orang yang bilang berjamaah, maka dibebasin. Kalau yang tidak dihukum. Karena dia tahu hadis itu. Jadi rajanya zalim tapi alim. Kata raja itu mengutip hadis Nabi, man shallal fajr fi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, orang tersebut dalam jaminan Allah sampai sore. Karena ini masih dalam jaminan Allah, saya nggak berani melakukan tindakan jahat. Ketika ditangkap malam, dia tanya sholat isya berjamaah kan? Nah, dia bilang berjamaah, maka dia tidak berani menindak. Karena apa? Dia tahu man sholal isya fi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yusbiha. Dalam jaminan Allah sampai subuh. Makanya alhamdulillah kalau sholat jamaah di masjid ini ramai sekali, ya. Banyak kayak gini, banyak nggak Ustaz? Banyak sampai keluar-luar. Oh, di masa sendalnya di luar. Oh iya. Apa-apa. Jadi kesimpulan pertama, kita beruntung. Yang kedua, kesimpulannya kita syukuri anugerah kemerdekaan ini karena berkat rahmat Allah. Jadi segala sesuatunya diikhtiari, diusahakan, nanti rahmat Allah akan insya Allah akan tiba kepada kita dan tiba kepada bangsa ini. Yang terakhir, ya saya rasa cukup dah. Karena Pak Wali Kota ada yang berbagi nih. Jadi mohon maaf kalau kepanjangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha
wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba. Allahumma ij'alna jayyidin wa la tabdahna yawmaddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan tausiah keagamaan yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Ustaz Dr. Kiai Haji Saifullah Sgolo MPD, dan tidak terasa sudah di penghujung acara. Kepada seluruh para jamaah Korkomas kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, serta semua para panitia. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah takbir. Korkomas takbir. DMI takbir. Persatuan Wali Kota dan Pak Camat takbir. Free Palestine takbir. Ya, Alhamdulillah. 1, 2, 3. Inilah para sesepuh, para tokoh-tokoh Masjid Korkomas dan Mbak Wali Kota. Insya Allah panjang umur, sehat rezeki. Bismillah. Oke, sip. Dah. Assalamualaikum. Tokoh rakyat semua nih. Ayo. Sehat walafiat, berkah umur. Amin. Rezeki. Korkomas maju. Sip. Alhamdulillah. Sip. Ini yang namun diri Toto yang mana? Pak Haji, ini mana Pak Haji?